Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Tretan Raja Warta. Akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus umat Islam di Indonesia, tidak terkecuali di kota Surabaya, merayakan Hari Raya Idul Adha. Lalu, di mana posisi kita? Apakah kita di posisi berkurban atau menerima kurban? Membahas hal tersebut, bukan fokus sajian Raja Warta. Kali ini Raja Warta hanya ingin menyampaikan, bahwa Hari Raya Idul Adha tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini, warga kota Surabaya merayakan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Ironisnya, beberapa bulan terakhir ini kota Surabaya, menyandang predikat zona merah. Dan predikat tersebut, membuat warga kota hidup di bawah rasa khawatir. Lalu, di mana peran pemerintah? Ya, pemerintah kota Surabaya alias Pemkos yang dipimpin Tri Rismaharini atau Risma sebagai wali kota terus bekerja. Gaya kerja Risma seperti seekor banteng, nyeruduk terus melawan pandemi COVID-19. Alhasil, kerja keras Risma yang diiringi protes, penolakan bahkan cemooh akhirnya berbuah hasil. Hasilnya adalah, predikat zona merah kini berubah menjadi zona hijau. Bak sebuah kado, berubahnya status kota Surabaya dari zona merah berubah menjadi zona hijau, disampaikan Risma di hari kedua Lebaran Idul Adha tatkala Risma menggelar video conference, VidCon, dengan para pedagang serta perwakilan masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Gunung Anyar, Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dalam kesempatan itu, Risma mengatakan, saat ini kondisi Surabaya sudah lebih baik dari sebelumnya. Dasarnya adalah, data dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes, yang menyebutkan, bahwa wilayah Surabaya tingkat penularannya sudah menurun dengan kesembuhan terus meningkat. Di mana kondisi Surabaya sudah hijau yang artinya penularannya kita sudah rendah. Lalu yang sembuh sudah banyak, ujar Risma di Dapur Umum Balai Kota Surabaya, Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2020. Atas keberhasilan tersebut, langkah ke depan yang diambil Risma adalah, wilayah Gunung Anyar yang dilakukan pemblokiran lokal ke arah Pondok Chandra akan dibuka. Hal itu penting dilakukan supaya masyarakat dapat mengaktifkan kembali usahanya. Namun begitu, ia juga berharap kepada warga di sana agar lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan. Saya membuka ini supaya masyarakat bisa aktif kembali dengan usahanya. Jadi mohon untuk dipatuhi jangan terjadi hal yang tidak diinginkan, pesannya. Guna mendukung dan mempertahankan keberhasilannya, Risma akan terus mengembangkan protokol kesehatan yang sudah ada. Seperti membuat protokol bengkel, serta kawasan perdagangan. Oleh karena itu, Pemkos berencana akan lebih gencar membagikan peralatan-peralatan baik di pasar maupun pertokoan. Risma juga meminta agar warga mengoptimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya untuk menekan angka penyebaran. Ia juga berpesan kepada camat serta jajaran terkait untuk terus melakukan pendampingan dan pemantauan. Mohon untuk saling mengingatkan satu sama lain. Apalagi sudah ada Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya, dijaga jaraknya, kalau ada pembeli yang tidak menggunakan masker boleh tidak dilayani, jelas Risma. Oke Tretan Raja Warta, itulah kado istimewa Risma di Hari Raya Idul Adha kepada warga Surabaya, di mana berkat kerja kerasnya, status zona merah berubah menjadi zona hijau. Semoga informasi ini menjadi semangat Tretan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar penyebaran COVID-19 di kota Surabaya bisa terkendali. Assalamualaikum, dan sampai jumpa.